Dan hai, selamat datang di Kupu-Kupu Film. Coba bayangin, kamu adalah seorang streamer besar dengan jutaan subscriber yang setiap aksi dan kata-katamu disaksikan secara langsung oleh ribuan orang di penjuru negeri. Tapi gimana kalau suatu hari siaranmu justru berubah dari hiburan menjadi investigasi kriminal yang bisa mengancam nyawa seseorang? Seperti yang terjadi di film thriller Korea yang akan kita bahas kali ini, yang berjudul. Jadi kisah ini bermula dengan diperlihatkan seorang streamer wanita yang sedang melakukan live stream dan ditonton oleh ribuan orang. Tapi kemudian kita lalu beralih ke seorang streamer paling terkenal di Korea. Pria ini bernama Woo-sang, seorang streamer kriminal yang punya jumlah subscriber terbesar di Korea. Dia menjadi terkenal karena selalu membahas kasus kejahatan dengan cara yang berbeda, yaitu secara langsung dan tanpa filter, dengan live chat komentar, suara donasi, dan interaksi penonton yang real time. Setiap kali Woo-sang sedang live stream, selalu ditonton oleh ribuan penggemarnya, dan pasti menjadi trending nomor 1 di Korea. Di malam itu, dia sedang membahas kasus pembunuhan yang sedang viral di Korea, yang bahkan belum bisa terpecahkan oleh polisi, tentang kasus pembunuhan berantai yang korbannya adalah gadis-gadis muda. Menurut investigasi Woo-sang, para gadis yang menjadi korban memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu mengenakan gaun berwarna merah, tangan diikat di belakang, dan sebagian pakaiannya diambil oleh pelaku untuk dijadikan koleksi. Woo-sang mengambil kesimpulan bahwa mereka semua dibunuh oleh orang yang sama, dan kemungkinan besar pelakunya adalah seorang pria berusia 27-33 tahun yang tinggal tak jauh dari lokasi kejadian. Investigasi Woo-sang lalu berlanjut ke salah satu klub malam terbesar di kota Seoul, yang menjadi lokasi terakhir kali pria yang dicurigai sebagai pelaku terlihat bersama salah satu korban. Di sana, Woo-sang kemudian bertemu dengan seorang gadis yang kebetulan memakai gaun berwarna merah. Jadi dia mengajak gadis itu keluar dan memintanya untuk menjadi bintang tamu di sesi live streamnya malam ini, sambil membahas kasus pembunuhan yang sedang viral. Mereka berdua lalu membahas kasus pembunuhan itu, dan gadis ini sendiri bernama Matilda. Di sekitar lokasi juga ditemukan sebuah simbol yang dibuat oleh pelaku, entah apa tujuannya. Tapi sebelum Matilda sempat menjelaskan kasus itu lewat sudut pandangnya sebagai seorang wanita, situasi di luar klub terlihat tak begitu kondusif. Jadi Woo-sang memutuskan untuk pindah lokasi. Mereka lalu kembali ke studio, dan di sana Woo-sang dan Matilda mencoba untuk membuat simulasi reka ulang adegan tentang bagaimana pembunuh berantai itu bertindak. Dan kemudian 살살해줘요. 시발려나. 너 좀 닥쳐라 이씨. Tiba-tiba Woo-sang justru lepas kendali dan terbawa suasana. Dia hampir saja membunuh Matilda jika kameramennya tidak menghentikannya. Namun sikap Matilda yang tenang dan tetap profesional justru membuatnya mendapatkan apresiasi besar dari para penonton Woo-sang. Matilda terlihat tidak marah sambil menjelaskan sesi reka ulang adegan itu dari sudut pandang seorang perempuan secara objektif dan profesional. Sementara Woo-sang sendiri justru terlihat salah tingkah dan seolah gak bisa berkata-kata lagi. Di sesi live stream malam ini, Matilda justru berhasil mencuri perhatian para penonton Woo-sang dan membuat reputasi Woo-sang terlihat buruk di hadapan para penontonnya sendiri. Kejadian kemarin ternyata berdampak besar pada reputasi Woo-sang. Kini dia nggak lagi menempati posisi teratas dari jajaran para streamer terkenal di Korea. Sementara popularitas Matilda justru terlihat naik dan mulai menggeser Woo-sang. Setelah beberapa hari, akhirnya Woo-sang kembali melakukan live stream dan terlihat jumlah penontonnya nggak sebanyak hari biasanya. Dia kini berusaha untuk menaikkan kembali reputasinya yang sedang jatuh. Walau terlihat para penontonnya masih menghujat dan mempertanyakan kredibilitasnya sebagai detektif online.
Salah satu penonton lalu memberikan saweran dan menyuruh Wusang menemui Matilda dan mengajaknya untuk berkolaborasi lagi. Wusang yang gak mau reputasinya semakin turun akhirnya menyetujuinya dan dia segera bergegas menuju apartemen Matilda. Setibanya di sana, Wusang mengetuk pintu, tapi nggak ada jawaban juga. Karena melihat pintunya yang gak terkunci, Wusang yang penasaran dan khawatir nekat masuk untuk memastikan kondisi Matilda. Apartemennya begitu gelap, berantakan, dan sepertinya nggak ada orang lain di sini. Wusang lalu memeriksa kamar Matilda dan mengecek komputernya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan kemudian, 마틸다가 방송을 준비 중이었던 것 같습니다. video itu sungguh membuat Wusang terkejut. Dia semakin penasaran apa yang sebenarnya terjadi dengan Matilda sebenarnya. Wusang lalu menghubungi Yerin, salah satu teman baik Matilda, dan menyuruhnya untuk datang ke sini sambil menjelaskan apa yang sedang terjadi. Tak lama Yerin datang dan menceritakan bahwa sebelumnya Matilda pernah bercerita kalau ada salah satu followernya yang sering menguntit dan terus terobsesi untuk mengganggunya. Yerin juga menunjukkan akun media sosial dari penguntit itu. Wusang lalu memanfaatkan akun milik Matilda sambil berpura-pura menjadi dirinya. Akhirnya Wusang berhasil mendapatkan alamat dari penguntit itu dan dia segera bergegas menuju ke sana. Setibanya di sana, terlihat bahwa apartemen itu berada di daerah terpencil yang suasananya begitu sepi. Wusang lalu nekat untuk masuk ke apartemen penguntit itu. Dan di dalamnya terlihat bahwa orang ini sangat terobsesi dengan Matilda. Semakin menguatkan kecurigaan Wusang bahwa orang ini pasti tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Matilda. Tak lama kemudian, dibantu dengan para kru, Wusang segera mengejar seorang pria yang dicurigai sebagai penguntit itu. Akhirnya dia berhasil menangkapnya dan segera melakukan interogasi. Pria itu terlihat menangis. Dia bernama Lee. Walau dia mengaku memang mengidolakan Matilda, namun bukan dia yang telah menguntit atau menculiknya. Dia hanya sebatas melakukan stalking dari media sosial saja. Namun Wusang gak menyerah. Dia seakan gak percaya dengan ucapan Lee dan berusaha untuk membuat Lee mengakui perbuatannya. Tanpa disangka, tiba-tiba penculik yang asli justru muncul dan menampakkan dirinya yang sedang menyekap Matilda. Pria bertopeng itu seolah menertawakan Wusang karena telah salah tangkap orang. Dengan bangganya, dia mengejek sambil memberikan tantangan kepada Wusang. Jika dalam 1 jam dia nggak bisa menemukan lokasinya, maka Matilda akan dia bunuh. Ancaman itu terdengar sangat serius. Seketika sesi live stream ini justru berubah jadi permainan hidup mati antara detektif online dan seorang pembunuh berantai yang kejam. Wusang kemudian mendapatkan petunjuk dari salah satu bengkel yang mengenali bentuk apartemen pria bertopeng itu. Dengan baik hati mereka juga mengantarkan Wusang dan para kru yang terlibat. Setelah tiba di lokasi yang dicurigai, Wusang segera berlari mencari ke apartemen yang dimaksud. Dan kemudian ternyata itu hanyalah tipuan saja. Gak semudah itu untuk menemukan lokasi pria bertopeng itu. Tapi Wusang gak menyerah begitu saja. Sambil berpikir, dia memeriksa seluruh ruangan untuk mencari petunjuk-petunjuk kecil yang mungkin saja tertinggal. Sementara itu nasib Matilda sendiri 딱지가 목표치를 넘어설 때마다 Di momen itu kameramennya justru memutuskan untuk berhenti dan pergi karena dia sudah muak dengan permainan yang berbahaya seperti ini. Tapi untung saja Lee mau menggantikannya. Pria bertopeng itu kembali menghubungi. Dengan bangganya, dia kembali mengejek sambil memprovokasi Wusang yang kembali gagal menyelamatkan Matilda. Sementara waktu yang tersisa gak banyak lagi. Tapi Wusang tetap gak menyerah. Dia berjanji akan menemukan pria bertopeng itu dan menyelamatkan Matilda. Wusang lalu menyadari sesuatu. KJ 당황한다.
아무 말이 없다. 너 여기 있네? 기분 하나, 둘. Itu berarti lokasi Matilda diculik tak jauh dari sini. Hal ini ngebuat Wusong merasa senang. Dia berbalik memprovokasi pria bertopeng itu sambil mengancam akan segera menangkapnya dan memenjarakannya. Wusong lalu mengetuk pintu apartemen di sekitar lokasi satu demi satu secara random, sambil berharap untuk segera menemukan lokasi pria bertopeng itu. Kini dia harus berpacu dengan waktu, karena waktu yang tersisa hanya tinggal beberapa menit saja. Pria bertopeng itu terlihat panik karena kecerobohannya sendiri justru membuat Wusong semakin dekat dengannya. Tak lama akhirnya Wusong berhasil menemukan lokasinya, dan kemudian 오지마 씨발 15억이야 Namun Wusong menyadari sesuatu yang mencurigakan. Dia lalu menyuruh pria bertopeng itu untuk membunuh Matilda. Namun dia justru terlihat takut dan seolah gak berani. Ternyata ini sesuai dengan dugaan Wusong. Penculikan ini hanyalah settingan belaka yang sengaja dibuat oleh Matilda untuk meraih simpati dari para penonton dan menaikkan popularitasnya sebagai streamer alias sebagai panjat sosial belaka. Walau awalnya Matilda berusaha menyangkal semua tuduhan itu, namun para penonton yang melihat gak mempercayai ucapannya. Wusong akhirnya bisa memperbaiki reputasinya yang sempat menurun, dan kini live streamnya kembali ditonton oleh ribuan orang. Sementara Matilda sendiri akhirnya mengakui perbuatannya. Dia lalu melakukan klarifikasi sambil meminta maaf kepada para penonton yang telah dia tipu. Di malam itu, Wusong melakukan live stream bersama Lee. Pria itu berhasil mencuri perhatian para penonton karena kejujurannya dan keberaniannya dalam menemani Wusong membongkar kasus penculikan Matilda yang direkayasa. Wusong juga terlihat menyukai sikap Lee yang jujur dan rendah hati. Namun tak lama setelah Lee pulang, dia menyadari sesuatu tentang siapa pelaku sebenarnya dari kasus pembunuhan berantai para gadis bergaun merah. Wusong justru melupakan kasus itu karena drama penculikan Matilda yang menguras tenaga dan pikirannya. Wusong lalu menemukan lukisan di pintu garasi apartemen Lee yang bentuknya sama persis dengan yang ada di klub malam beberapa hari lalu. Wusong yang curiga lalu mendatangi apartemen Lee untuk memastikan dugaannya. Di sana dia menemukan rekaman seorang gadis yang menjadi korban. Dan kemudian 아파? 여기 어때? 언젠가 형이 나 찾으면 ternyata selama ini Lila yang telah menjadi dalang dari kasus pembunuhan berantai para gadis bergaun merah. Dia adalah seorang psikopat yang sebenarnya. Wusong tak ingin mati di hadapan ribuan penontonnya begitu saja. Tanpa menyerah, dia berusaha sekuat tenaga untuk melawan Lee yang sudah memojokkannya. Dan akhirnya Wusong berhasil selamat. Dia gak hanya berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang bahkan para polisi gak bisa ngelakuinnya, tapi juga berhasil ngerebut kembali posisi puncak dari para streamer-streamer top di Korea. Dan itulah akhir dari kisah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.